Shalom, puji Tuhan saudara, Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara, perasaan khawatir jelas merupakan dosa. Karena khawatir menunjukkan ketidakpercayaan kita kepada Tuhan. Kalau kita melihat dalam Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34, Matius 8 ayat 26, berkali-kali Tuhan mengatakan jangan khawatir. Ya karena apa? Orang yang khawatir itu orang yang bercabang hatinya. Ya dia mempersoalkan apa yang terjadi ke depan. Tuhan minta ngapain kok pusingkan masa depan. Yang penting hadapi yang sekarang ini. Jadi tidak usah khawatir. Yang penting yang kamu lakukan adalah apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Matius 6 ayat 33. Nah, melihat jemaat yang dikasihnya di Filipi, di mana dia melihat ketidakkekompakan dan saling berbeda pandangan dalam Filipi 4 ayat 2 yang sudah kita baca yang lalu, Paulus ingin membantu mengatasi masalah tersebut, tapi tidak bisa karena dia sedang berada dalam penjara. Atau artinya dia tidak bersama dengan jemaat. Nah, bersamaan dengan perpecahan yang terjadi di Filipi, Paulus juga menghadapi perpecahan di antara jemaat yang ada di Roma. Kalau kita lihat Roma pasal 1 ayat 14 sampai 17. Dan ditambah lagi dengan adanya tekanan, beban bahwa dia akan dieksekusi hukum mati. Sehingga Paulus punya alasan yang sangat kuat untuk khawatir. Tapi dengarkan, dia tidak khawatir. Luar biasa. Kita perlu belajar dari Paulus tentang khawatir. Nah, kata khawatir dalam ayat ini dari kata Yunani, merimnao. Memiliki arti ditarik ke arah yang berlainan. Jadi ketika kita maju ke depan, ada kekuatan menarik kita ke belakang. Mau maju ke depan dan ada keinginan untuk mundur ke belakang. Jadi ditarik ke arah yang berlainan. Artinya apa yang kita inginkan menarik kita ke satu arah. Dan kekhawatiran menarik kita ke arah yang berlawanan. Dan akibatnya kita menjadi apa? Tidak fokus karena terbagi, terpecah belah. Nah, kata khawatir dalam bahasa Inggris kuno itu berarti mencekik. Itulah gambaran perasaan seseorang yang sedang dikuasai oleh khawatir. Nah saudara, kekhawatiran bisa jadi menjadi penyebab sakitnya lambung, pencernaan, tensi menjadi naik, sakit kepala, dan sebagainya. Nah, untuk mengatasi kekhawatiran, datanglah kepada Tuhan, Sang Pemelihara hidup. Dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 7 dikatakan, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan sebab Ia yang memelihara kamu. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Serahkan artinya apa? Lepaskan. Jadi jangan ada beban di pundak kita, lepaskan beban itu. Kalau kita naik taksi ya, kita pesan taksi, kita bawa koper yang berat, kira-kira 50 kilo. Kita panggul karena jalan becek, kita panggul. Ketika taksi datang, otomatis kita taruh di bagasi. Sangat lucu kan, naik taksi, koper tetap ada di pundak kita. Lepaskan itu yang Tuhan mau. Jangan lagi dibebani oleh beban. Ketika kita serahkan, berarti kita lepaskan masalah kita kepada Tuhan. Biarlah apa yang kita serahkan itu bagian Tuhan. Yang bisa kita lakukan itu bagian kita. Saudara, banyak berdoa membuat kita kuat menghadapi segala pergumulan hidup. Dan sebaliknya, tidak berdoa membuat kita semakin lemah dan semakin mudah khawatir. Segala keadaan dapat kita atasi dalam keyakinan pemeliharaannya. Jadi kalau kita percaya bahwa Tuhan pelihara, kita bisa khawatir, tapi kita tidak akan hidup dalam kekhawatiran terus. Kita akan serahkan apa yang kita khawatirkan kepada Tuhan. Karena membutuhkan waktu, besok saya akan jelaskan kembali. Memang butuh waktu berkali-kali, saya akan jelaskan bagian ayat yang kita baca ini. Sampai jumpa lagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.